Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Palabiba dengan NIM 1904615. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai zat aditif pada makanan, khususnya zat pengawet. Zat aditif pada makanan adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu. Zat aditif terbagi menjadi zat aditif sengaja dan zat aditif tidak sengaja. Zat aditif sengaja berfungsi untuk meningkatkan konsentrasi, nilai gizi, cita rasa, dan mengendalikan keasaman atau kebasaan. Kemudian zat aditif tidak sengaja. Zat aditif ini terdapat dalam makanan dalam jumlah sangat kecil sebagai akibat dari pengolahan. Penggunaan zat aditif pada makanan yang tidak bijaksana dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, seperti keracunan, kerusakan syaraf, ginjal dan hati, cacat kelahiran, gangguan gastroenteritis, kejang-kejang, anomalia kaki, kelainan pertumbuhan, kemandulan, bahkan kematian. Kemudian sumber zat aditif. Sumber zat aditif terbagi menjadi dua, yakni alami dan buatan. Yang pertama, zat aditif alami, yaitu lecitin dan asam sitrat. Lecitin terdapat pada kuning telur, ikan, biji-bijian, kacang-kacangan, gandum, dan ragi. Asam sitrat terdapat pada daun dan buah tumbuhan genus citrus. Yang kedua ada zat aditif buatan. Kelemahan dari zat aditif buatan yaitu sering terjadi ketidaksempurnaan proses sehingga mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan dan kadang-kadang bersifat karsinogenik atau zat yang dapat menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Kemudian kelebihan dari zat aditif buatan ini yaitu lebih pekat, lebih stabil, dan lebih murah. Kemudian bagian zat aditif pada makanan. Yang pertama, zat pengikat logam, kemudian zat anti kerak, zat pemanis sintetik, zat penjernih larutan, zat pemucat, asidulan atau zat pengasam, pengembang adonan, zat pengawet, dan surfaktan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai zat pengawet. Zat pengawet terbagi ke dalam dua bagian, yaitu pengawet organik dan anorganik. Pengawet organik banyak digunakan dalam bentuk asam dan garam, seperti asam sorbat, asam propionat, asam benzoat, asam asetat, dan epoksida. Bahan pengawet tersebut digunakan untuk mencegah pertumbuhan kamir, kapang, dan bakteri pada bahan makanan. Kemudian zat pengawet anorganik. Zat pengawet anorganik yang masih sering digunakan adalah sulfit, nitrat, dan nitrit. Sulfit digunakan untuk mencegah timbulnya warna coklat, antioksidan, dan meningkatkan daya kembang terigu. Sedangkan garam nitrat dan nitrit banyak digunakan pada daging yang berfungsi untuk memperoleh warna yang baik dan mencegah pertumbuhan mikroba. Nah, pengawetan bahan makanan dapat dilakukan secara fisik, kimia, dan biologi. Pengawetan bahan makanan secara fisik dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengalengan, pengeringan, dan penyinaran. Kemudian pengawetan secara biologis dapat dilakukan dengan fermentasi atau peragian, dan penambahan enzim, misalnya enzim papain dan enzim bromelin. Pengawetan secara kimia dapat dilakukan dengan penambahan bahan pengawet yang diizinkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.